progres terbaru Bendungan Sepaku Semoy yang akan mulai diisi air pada Desember tahun ini. Bendungan yang akan mensuplai kebutuhan air untuk IKN Nusantara. Assalamualaikum semuanya. Pembangunan Ibu Kota Negara baru Nusantara memang sudah dimulai dan berjalan sesuai semestinya. Salah satu yang akan menunjang IKN Nusantara adalah Bendungan Sepaku Semoy, yang saat ini progresnya sudah mencapai 63,9%. Dan Desember akan dimulai pengisian air. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jarod Widyoko, mengungkapkan progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur telah mencapai 63,5%. Dia juga menambahkan mitra kerja Kementerian PUPR, baik itu kontraktor maupun pihak yang melakukan supervisi, terus bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan bendungan tersebut. Namun Kementerian PUPR menuntut agar kualitas pembangunan bendungan tetap menjadi prioritas utama. Hal itu dikarenakan pembangunan bendungan merupakan investasi untuk menghadirkan infrastruktur yang berfungsi menghadapi bencana. Targetnya untuk impounding atau pengisian awal bendungan tersebut akan dilaksanakan pada Desember 2022. Jika Bendungan Sepaku Semoy telah dilakukan pengisian awal atau impounding, diharapkan pembangunan bendungan tersebut telah selesai pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR menyiapkan kebutuhan dasar IKN. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan bendungan yang memiliki luas genangan 280 hektar dan kapasitas tampung 10,6 juta meter kubik ini sudah cukup lama direncanakan, utamanya untuk memenuhi kebutuhan air baku kota Balikpapan. Selanjutnya, dengan adanya Ibu Kota Negara Nusantara akan dioptimalkan untuk penyediaan air baku berkapasitas 2.500 liter per detik dan mereduksi banjir 55%. Bendungan Sepaku Semoy dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak hingga tahun 2023 senilai 556 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya, PT Sanca, dan PT BRP KSU. Kedepannya, Kementerian PUPR juga akan menambah dengan melakukan pembangunan bendungan Batu Lapek dan bendungan Selamayu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan proses pengisian air Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajem Pasir Utara ini akan selesai pada April 2023 mendatang. Sedangkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara sendiri terus dikebut menjelang 2024. Percepatan pengerjaan infrastruktur fisik mengingat tahun 2024 Presiden Joko Widodo ingin mengadakan upacara bendera 17 Agustus di IKN Nusantara. Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono mengatakan, dari perkembangan infrastruktur fisik yang sedang dilakukan di lapangan saat ini adalah pembangunan rumah bagi pekerja, land clearing, land consolidation, dan finalisasi Bendungan Sepaku Semoy, serta intake air baku di sungai-sungai Sembakung yang akan menyuplai sebagian besar air di IKN. Hal lainnya yang ada di lapangan saat ini adalah pembangunan rumah pekerja. Bambang menyebut diperkirakan jumlah pekerja untuk pembangunan tahap awal infrastruktur IKN Nusantara mencapai lebih dari 100.000 orang. Selanjutnya, progres pembangunan IKN Nusantara ialah pembangunan jalur-jalur logistik.
Jalur logistik menjadi penting dalam transportasi material pembangunan untuk tahun depan. Adapun mengenai skema anggaran pembangunan IKN Nusantara, ia menyampaikan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara hingga 2024 akan bertumpu pada APBN. Namun diharapkan hingga tahun 2025 pembiayaan dari non-APBN akan mengambil porsi utama, yakni 85%. Pembiayaan dari sektor swasta ini antara lain meliputi public-private partnership, termasuk user payment ataupun availability payment. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan jaminan dukungan pembangunan sebagian maupun viability gap fund. Selanjutnya, partisipasi perusahaan seperti investasi BUMN dan sektor swasta hingga penunjukan BUMN oleh pemerintah. Kemudian skema pembiayaan internasional, yakni hibah atau pembiayaan untuk Green City dan Smart City melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan lembaga internasional. Terakhir, skema pembiayaan kreatif yakni blending, financing, crowdfunding, carbon trading, dan filantropi. Untuk skema pembiayaan melalui carbon trading, Bambang mengatakan memiliki potensi yang tinggi karena IKN Nusantara memiliki 65% dari total area 256.000 hektar yang dapat difungsikan sebagai carbon sink. Sehingga pada tahun 2045 nanti IKN Nusantara dapat mencapai situasi karbon netral. Bambang menjelaskan peluang investasi di IKN Nusantara, beberapa sektor yang diminati investor diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, dan bangunan-bangunan komersial, termasuk juga bangunan-bangunan untuk hunian. Dan ternyata jumlah investor yang berminat untuk investasi di IKN Nusantara tahap awal ini cukup banyak, sehingga akan memperlancar pembangunan sampai nanti tahun 2024 mendatang. Dengan selesainya bendungan Sepaku Semoy di pertengahan tahun 2023, maka akan ikut membantu memperlancar pengerjaan IKN Nusantara. Apalagi jalan menuju IKN Nusantara juga banyak yang selesai, sehingga arus logistik keperluan untuk pembangunan IKN ikut lancar. Kita berharap di tahun 2024 nanti, saat upacara kemerdekaan sudah bisa dilaksanakan di IKN Nusantara, seperti harapan Presiden Jokowi di akhir jabatannya. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.